sekalian. Baik, selanjutnya kita dengarkan sama-sama dari Kadin. Kadin juga sama, Kadin ini sudah membentuk pokja khusus untuk stunting. Dengan anggota yang begitu banyak, pasti sumber dayanya juga punya begitu banyak. Kita dengarkan sama-sama dari Kadin seperti apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kita semua. Silakan. Terima kasih Pak Ing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, kita sudah sama-sama paham ya Bapak Ibu ya, stunting ini sudah bergulir dari beberapa tahun ke belakang. Efeknya apa? Yang terpenting dari stunting ini adalah pengentasan kemiskinan pada akhirnya. Kalau kita bisa membantu pengentasan stunting ini, maka kemiskinan pun akan berkurang. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 yang arahannya Pak Deputi ya Pak ya, kita menjadi negara maju, masuk 5 besar di dunia. Next slide. Nah, kayaknya di sini semua pahlawan-pahlawan stunting. Boleh nggak? Ini kita dari Kadin punya satu hadiah istimewa nih. Boleh nggak satu orang maju ke depan, angkat tangannya, saya tunjuk satu orang maju ke depan, jelaskan stunting dalam satu kata. Angkat tangannya. Silakan. Ada boleh yang nggak? mau menjelaskan? Ini pahlawan-pahlawan stunting semua nih Pak Deputi. Bapak ya. Ibu. Ya Ibu. Ya, ayo Bu, silakan Bu. Boleh nggak Bu? Sini Bu, maju sebentar Bu. Maju sebentar Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Madep ke sana Bu, ke kawan-kawan Ibu siapa Bu? Nama saya Rina Wahyuni Marpaung, Kepala Bapeda Kabupaten Langkat. Oh tepuk tangan dong Ibu Kepala Bapeda nih, luar biasa, langsung Ibu Kepala Bapeda yang menjawab. Saya kalau diminta satu kata, saya hanya mengatakan stop stunting. Stop stunting, luar biasa. Walaupun ini bukan arti dari stunting, tapi beliau sangat memikirkan masa depan. Stop stunting. Jadi terima kasih Ibu Rina. Ibu Kepala Bapeda, kebetulan saya di Bappenas dulu Bu, saya staf sus Menteri Bappenas periode pertama Pak Jokowi. Jadi stunting ini sudah bergulir dan kalau dari satu kata, saya suka kata-kata Ibu stop. Tapi kalau kita pengennya beres stunting gitu. Jadi kita bereskan stunting, setuju di sini semuanya ya? Setuju ya? Kalau setuju tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Bu Rina. Jadi saya nggak akan berpanjang kali lebar karena kalau saya menjelaskan stunting ini seperti menggarami lautan. Intinya adalah dengan stunting ini akan endangers demographic bonus. Yang namanya bonus itu bisa dapat bisa enggak Bapak Ibu. Jadi 2030 sampai 2045 kurang lebih kira-kiranya sekitar 2037 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus itu bisa dapat bisa enggak. Bisa jadi kita nggak dapat. Salah satu faktor yang membuat kita nggak dapat adalah stunting ini. Sangat membahayakan kemungkinan kita mendapatkan bonus demografi. Dan alhamdulillah stunting di Indonesia sudah berkurang dari tahun 2021 ke 2022. Terima kasih semua dari pemerintah pusat sampai daerah gitu. Berkurang signifikan 24,4% menjadi 21,6%. Dan harapannya nanti di 2024 itu bisa di bawah 20% karena itu adalah target dari ketentuan WHO. Dan ini semua bisa tercapai bukan oleh satu pihak. Terima kasih Pak Deputi Setwapres sudah menginisiasi hal ini gitu karena ini sejalan dengan kami di Kadin. Kami di Kadin itu melihat challenges-nya satu. Sedikit-sedikit program ad hoc Pak, sedikit-sedikit program ad hoc. Program ad hoc kok sedikit-sedikit gitu, jadi jangan cuma sedikit. Kalau bisa poinnya ini adalah sustainability. Bagaimana sebuah program bisa berjalan tidak hanya misalkan buat pokja, habis buat pokja nggak ada sesuatunya. Habis buat pokja selesai tim pokjanya, selesai juga acara dan kegiatannya. Di sini kami dari Kadin mengusulkan ada sustainable solution. Bagaimana transformasi yang bisa significantly contribute untuk
solusi dari permasalahan stunting ini. Di next slide, ini Bapak Ibu challenges-nya kalau ad hoc projects. Lack of evaluation, ada miss, impact-nya pun akan berhilang sedikit demi sedikit. Surface level solution-nya, root cause-nya nggak kena, infrastrukturnya juga beberapa nggak ke-tackle, hanya short term, planningnya kurang dalam, scalability-nya tadi sudah disebutkan dari kawan-kawan kami di Apindo, sebenarnya Apindo sama-sama 11-12. Jadi ini gimana kita bisa jalan bareng sehingga engagement-nya bisa konsisten dan funding-nya. Bapak Ibu sekarang mungkin dimanapun ya, kalau membawa isu stunting bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan gitu. Tidak hanya dari BUMN ya Pak Eko ya, di sini ada Pak Eko dari BUMN gitu. Tapi juga bahkan dari swasta, pengusaha atau akademisi. Nah disinilah dari kami menawarkan satu hal, next slide. Bagaimana ada pentahelix collaboration. Prof. Bambang Brojonegoro sebagai kepala salah satu badan di Kadin itu sering menyebutkan pentahelix collaboration models. Bagaimana antar stakeholders, pebisnis, komunitas, media, akademisi, dan pemerintah, baik kementerian, lembaga terkait, KLDI, daerah, Pemda, ini bisa saling bekerja sama. Kita lihat di sini, kami sebagai strategic partner dengan government, kami siap Pak Setwapres gitu, kami siap untuk mendampingi pemerintah. Bagaimana Kadin bisa jalan bareng Pak. Bapak Ibu yang Pemda di sini, kami pun Kadin tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah juga ada Kadin. Bisa diinformasikan ke kami, kira-kira program yang mana yang bisa kita jalankan bersama. Belum lagi kita harus merangkul community. Ada local community, ada local heroes kita sebutnya. Di beberapa, kami dapat contoh bagus di salah satu perusahaan anggota Kadin Pak, di situ punya local heroes Aruna di pesisir-pesisir pantai di seluruh Indonesia. Jadi yang mereka sentuh itu bukan orang Jakarta dibawa ke daerah, tapi orang lokal yang dipoles sehingga bisa mengerti lebih banyak misalnya terkait teknologi. Misalnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekarang disruptif teknologi digital itu sangat besar. Nah bagaimana ini ditularkan ke daerah dan kita nggak perlu semuanya. Contoh misalnya tadi di nelayan gitu. Apakah semua nelayan harus memegang handphone? Oh tidak. Cukup 1-2 local heroes saja Bapak Ibu. 1-2 local heroes di situ yang kita rangkul dan local heroes ini kita jalankan sebuah program. Tadi sudah disebutkan. Menariknya stunting ini apa Bapak Ibu? Ada lulusnya, ada graduationnya, ada parameternya. Bayi di bawah 2 tahun. Jadi titik kritikalnya adalah 2 tahun pertama. Once kita bisa tackling itu di 2 tahun pertama, ini parameternya sangat gampang sekali, apalagi tadi dari Ibu Bapeda gitu. Itu Bapak Ibu dari Bapeda bisa membuat parameter yang jelas. Oh di sini ada sekian banyak anak-anak yang stunting. Dari sekian banyak ini 2 tahun kemudian jadi tinggal berapa. Karena ada parameternya, enak sekali gitu. Jadi mengukurnya akan mudah. Jadi kami mendorong dari Kadin untuk pentahelix collaboration ini dan tidak sekedar pentahelix. Next slide, kami sudah mulai melakukan dengan cara di beberapa daerah sekaligus. Jadi kita kolaborasi ini kita dorong ke daerah-daerah, di sini bisa disebut ada Kadin Kendari, kemudian di DKI, dan juga dengan pemerintah misalkan dengan BKKBN gitu. Jadi kolaborasi pentahelix ini harus benar-benar terasa. Contoh sederhananya, tidak jauh dari Istana Negara Bapak Ibu, itu ada RT, RW, di belakangnya Grand Indonesia, Plaza Indonesia. Mall luar biasanya di Indonesia. Hasilnya apa?
ternyata masih banyak di situ RT RW-nya yang masih terkena stunting Bapak Ibu. Bahkan di DKI sendiri, nggak usah ngomong di luar Jawa gitu. Ini kita bawa pengusahanya misalkan CMB Niaga, kita tidak hanya penyuluhan, tapi kita berikan juga sesuatu yang konkret ke ibu-ibunya, ajari yang bisa sustainable, yang bisa lanjut terus. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu yang bisa kami bawa, nanti bisa lanjutkan di forum tanya jawab. Next slide. Seperti ini saya tambahan walaupun udah 0 Pak, tapi tambahannya seperti apa sih yang kami kerjakan? Business collaboration. Jadi dari small and micro enterprises atau industri, di programnya ada food and nutrients, memperkaya makanan, karena kalau asupannya bagus insya Allah dalam 2 tahun, sebelum 2 tahun sudah bagus. Keluarga berencana, education and training, dan sanitation program. Di sini pipeline-nya ada short term, ada medium, ada long term. Gambaran sederhananya gini Bapak Ibu, kalau asupan yang bagus, kalau hanya dikerjakan oleh short term saja, misalkan bantuan dana, susu misalnya, susu itu akan menjadi tidak berkelanjutan kalau tidak ada industrinya Pak, industri pembuat susunya. Tapi kalau kita merangkul industri pembuat susu, dananya masuk, subsidinya bisa terjadi di sana karena ada pemerintahnya dan pemerintah daerah yang menjalankan di lapangan, ini bisa berjalan lebih optimal menurut kami. Jadi semoga ke depan bisa berkolaborasi. Terima kasih tadi Pak Deputi, ada kata-kata yang kami suka, collaboration Pak. Kita bawa bersama Kadin, kurang lebihnya mohon maaf, ada salah-salah datangnya dari setan, yang baik datangnya dari Allah. Jadi pembicara nggak salah apa-apa. Nun wal kolami wasrun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih applause buat dari Kadin, Pak Danang ya. Terima kasih. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau mau lebih detail bagaimana mekanismenya untuk Kadin, kita diskusikan nanti ya. Tadi ada contoh Kadin Jakarta, Kadin Kendari sudah melakukan eksekusi, dan Pak Danang mengingatkan kembali tentang pentingnya kolaborasi untuk program ini.